Tuh, nggak kemana-mana nih. Nggak kabur ya Fadel ya? Pencet tuh Pak. Fadel kurang tidur ya? Capek. Bukan nangis. Enggak, aman. Udah mulai guys. Udah jenguk belum? Aman dia. Boleh dibawa gambar ininya kenapa itu masalahnya bangkit sebelah kanan Mamiko sebanyak ini ya sana satu lagi bangkit sebelah kanan ini sini situ mana yang juru bicara tadi sorry ya Saya pada gini topinya. nanti bapak giliran nanti kalian giliran ya Lu majuan makanya. Nah, kalau di belakang pasti kena. Aman. Siapa tuh? Cek aman ya. Kondusif dulu teman-teman, kondusif dulu teman-teman, kondusif dulu. Kondusif dulu teman-teman semua. Thank you. Sini dikit boleh. Aman. Kesini boleh Fadel. Mana sih? Foto. Mana Fadel? Ketiganya boleh ke Fadel. kayaknya banyak kan di sini naik live Oh gitu. iya Kesini boleh Fadel. Sampai kita kesini. Tahan Del, tahan. Apa tuh? Del depan dikit Del. tahan terus tahan Foto. Karena backlight soalnya. Kesini boleh Fadel. tahan mulu yuk di atas Bu Berdoa dulu Pak Del. yuk mulai yuk Ayo Bang yuk. Gue kali ya ngomong semua ini ayo mulai Ya nggak usah investigasi seluruhnya ada yang berbicara tapi singkat karena ini semuanya harus berbicara karena masing-masing punya pemahaman hukum untuk membela saudara Fadel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selamat sore teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Terima kasih apresiasi saya yang tinggi kepada rekan-rekan media baik cetak dan elektronik. Sejak tahun 2015 saya menjadi lawyer dan menangani tidak lebih dari 11 kasus yang viral. Tapi untuk kasus Fadel Al-Fajar Bajideh alias Fadel ini yang paling dahsyat dan paling ramai medianya, luar biasa. Dan postingan saya di Instagram dalam jangka waktu 6 menit sudah 9.000 orang dan sampai dengan saat ini sudah 1,2 juta yang viewers. Artinya begitu besar perhatian orang terhadap kasus ini sehingga saya dan tim dibantu oleh saudara Rahmat Riyadi Siregar, sarjana hukum master hukum, saudara Bangkit Pardede, sarjana hukum master hukum, saudara Utasoid, sarjana hukum master hukum, saudara Boirana dari NTT, sarjana hukum master hukum, dan saudara Nando dibantu oleh tim kami yang lain. Kami menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih bergairah untuk melakukan bantuan hukum terhadap saudara Fadel dan keluarganya.
Saudara-saudara, saya sampaikan bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu saya sudah tahu, meskipun tidak secara detail, tentang sosok dari seorang Loli atau yang kita sering dengar sebagai putrinya dari sahabat saya, adik saya, NN. Dan pada saat itu saya juga tahu bagaimana Loli ini berangkat ke UK atau United Kingdom untuk melanjutkan studinya. Di saat yang bersamaan kita juga melihat perkembangan di media sosial, ada sedikit masalah. Ada sedikit masalah yang masalah tersebut kelihatannya berdasarkan data yang kita lihat di media sosial itu ada sedikit hubungan yang kurang harmonis antara seorang anak kepada ibunya, antara saudara-saudari Loli dengan sahabat saya NN. Kenapa saya sebut sahabat? Karena memang saya bersahabat dengan NN. Saya secara pribadi sebagai seorang lawyer pernah diundang ke acara yang NN asuh bersama dengan teman-temannya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Saya juga sering bertemu NN ini di Polda Metro dan kita memang berkawan. Karena itu ketika ada sedikit perbedaan antara Loli dengan ibunya NN, saya pada waktu itu tidak ingin campur. Karena memang saya juga menganggap bahwa hal ini bisa diselesaikan secara baik-baik oleh adik saya NN. Berangkat dari situ, saya mulai melihat ada perbedaan yang mulai tajam ketika adik saya atau sahabat saya NM ini menyampaikan di media sosial bahwa tidak lagi mengakui Loli sebagai anak, begitu ya? Kalau saya tidak salah, begitu ya? Dan bahkan kalau saya tidak salah dengar, tidak salah lihat, dikeluarkan dari warisan, betul ya? Betul. Dan juga dikeluarkan dari kartu keluarga. Nah, di sini saya sebagai seorang ayah dari anak-anak saya, yang saya juga punya sejarah berpisah dengan ibu dari anak-anak saya mulai melihat ini serius banget ya. Kok sampai harus dikeluarkan dari kartu keluarga, diputus dari harta warisan dan lain-lain. Tapi saya sekali lagi melihat bahwa keseriusan persoalan ini tidak terbayangkan oleh saya kalau saya nanti akan menjadi bagian yang akan mencoba membantu penyelesaian masalahnya. Itu yang terbayang. Kenapa saya sampaikan ini kepada teman-teman semua? Karena sebagai seorang lawyer profesional, saya doktor, saya harus merunut statement saya dan saya harus kaji apa yang harus saya sampaikan ke publik. Kenapa? Karena kalau saya salah berstatement akan berimplikasi bagi saya, keluarga saya, tim saya, dan juga bagi keluarga Fadel dan lain-lain. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya,
Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya malah makin geli lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia semua. Ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi.